Jauh sebelum gunung-gunung diberi nama, sebelum lautan dibatasi oleh pantai, dan sebelum sejarah manusia dipenuhi kota, kerajaan, dan perang, dunia berada dalam masa yang sangat berbeda. Inilah dunia purba, dunia generasi pertama manusia, dunia di mana umur manusia diukur bukan dengan puluhan tahun, melainkan ratusan. Dunia yang masih menyimpan gema langkah Adam dan Hawa, manusia pertama yang pernah menghirup napas kehidupan langsung dari hembusan Allah. Di dunia seperti inilah kisah Henokh bermula. Alkitab tidak memperkenalkan Henokh dengan ledakan peristiwa besar atau mujizat yang langsung mencolok. Tidak ada petir di langit ketika namanya pertama kali disebut. Tidak ada suara gemuruh dari surga. Namun justru di dalam kesederhanaan itulah tersembunyi sebuah misteri besar. Misteri tentang seorang manusia yang kelak tidak akan mengalami kematian seperti semua manusia lainnya. Henokh hidup di dalam sebuah garis keturunan yang sangat istimewa. Ia bukan manusia sembarangan dalam catatan sejarah rohani. Ia adalah generasi ketujuh dari Adam. Adam, manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah, hidup di taman yang sempurna, lalu jatuh ke dalam dosa. Dari Adam lahir Set, anak yang diberikan sebagai pengganti Habel. Dari Set lahir Enos, dan dari Enos lahir Kenan. Dari Kenan lahir Mahalaleel, lalu Yared, dan dari Yared lahirlah Henokh. 7 generasi. Angka 7 dalam banyak bagian Alkitab selalu berbicara tentang kelengkapan, kesempurnaan, dan ketetapan ilahi. Seolah-olah sejak awal, posisi Henokh dalam sejarah manusia sudah diletakkan pada tempat yang khusus. Ia bukan manusia pertama, ia juga bukan manusia terakhir sebelum air bah, tetapi ia berdiri di tengah, sebuah jembatan antara dunia yang baru diciptakan dan dunia yang sedang menuju kehancuran. Henokh lahir di zaman ketika manusia masih sangat dekat dengan asal-usulnya. Adam mungkin sudah wafat ketika Henokh lahir, tetapi kisah tentang Taman Eden, tentang dosa pertama, dan tentang janji Allah masih segar diceritakan dari mulut ke mulut. Para leluhur tidak membaca sejarah dari buku, mereka mendengarnya langsung dari generasi sebelumnya. Kisah tentang Allah bukan dongeng, itu adalah kenangan keluarga. Bayangkan dunia seperti itu. Dunia tanpa teknologi, tanpa tulisan panjang, namun penuh dengan ingatan hidup. Setiap keluarga membawa kisah tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan mengapa dunia tidak lagi seperti Taman Eden. Henokh tumbuh di tengah dunia yang sedang bergerak ke arah gelap meski cahaya belum sepenuhnya padam. Dan di dalam dunia seperti itu, Henokh tumbuh sebagai seorang pria biasa. Ia bukan raja, ia bukan panglima perang, ia bukan pendiri kota besar. Alkitab tidak mencatat bahwa ia membangun apapun yang megah secara fisik. Yang dicatat justru sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang akan membuat namanya dikenang sepanjang zaman. Henokh menikah, ia memiliki keluarga, ia menjalani hidup seperti pria-pria lain di zamannya. Namun, satu hal membuat garis hidupnya berbeda. Henokh menjadi ayah dari Metusalah. Nama itu kelak akan menjadi sangat terkenal. Metusalah dikenal sebagai manusia dengan umur terpanjang yang pernah dicatat, 969 tahun. Namun di balik panjangnya umur Metusalah, tersembunyi sebuah makna yang jauh lebih besar. Banyak penafsir Alkitab memahami bahwa nama Metusalah mengandung arti profetik. Arti yang sering dikaitkan dengannya adalah, saat dia mati, itu akan datang. Sebuah kalimat pendek tetapi mengandung bobot yang sangat berat. Seolah-olah hidup Metusalah menjadi sebuah jam ilahi yang terus berdetak, menghitung mundur menuju suatu peristiwa besar. Penghakiman Allah atas dunia melalui air bah. Jika penafsiran ini benar,
maka kelahiran Metusalah bukan sekedar peristiwa keluarga biasa. Ia adalah tanda peringatan, sebuah pesan sunyi dari Allah kepada dunia. Dan Henokh sebagai ayahnya adalah orang pertama yang memikul makna pesan itu. Henokh hidup 65 tahun sebelum Metusalah lahir. 65 tahun. Dalam konteks zaman itu, usia tersebut masih tergolong muda. Namun setelah Metusalah lahir, Alkitab mencatat sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang menjadi titik balik dalam hidup Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kalimat ini tidak dicatat sebelum Metusalah lahir, tetapi sesudahnya. Seolah-olah menjadi seorang ayah mengubah arah hidup Henokh. Seolah-olah tanggung jawab atas satu kehidupan baru membuka matanya terhadap realitas yang lebih besar. Dunia yang akan diwariskan kepada anaknya. Dunia yang sedang menuju kehancuran. Dan Allah yang tidak tinggal diam melihat semua itu. Henokh bukan hanya seorang ayah secara biologis. Ia adalah penjaga generasi. Ia menyadari bahwa garis keturunan bukan hanya tentang darah, tetapi tentang iman, tentang nilai, tentang arah hidup. Di dalam dunia yang semakin ramai oleh suara manusia, Henokh mulai belajar mendengar suara Allah. Garis keturunan Henokh tidak berhenti padanya. Dari Metusalah lahir Lamek. Dari Lamek lahir Nuh. Dan melalui Nuh, Allah akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Namun sebelum bahtera dibangun, sebelum hujan pertama jatuh, sebelum air bah menutupi bumi, ada satu kehidupan yang menjadi fondasi rohani dari semuanya itu. Kehidupan seorang pria yang memilih untuk tidak sekedar hidup panjang, tetapi hidup benar. Henokh berdiri di tengah garis keturunan manusia sebagai saksi bahwa di dunia yang semakin rusak, masih mungkin untuk hidup dekat dengan Allah. Ia membuktikan bahwa garis darah tidak harus selalu membawa kemerosotan. Ia bisa membawa iman. Dan inilah awal dari misteri itu. Seorang manusia biasa, dari garis keturunan yang rapuh, hidup di dunia purba yang gelap, namun kelak akan menghilang dari muka bumi bukan karena pedang, bukan karena usia, bukan karena penyakit, melainkan karena Allah sendiri mengambilnya. Namun sebelum pengangkatan itu terjadi, masih ada perjalanan panjang yang harus kita telusuri. Sebuah dunia yang semakin gelap, sebuah iman yang semakin bersinar. Dan itulah kisah yang akan kita masuki selanjutnya. Dunia tempat Henokh hidup bukanlah dunia yang polos dan tak berdosa. Ia memang masih muda secara sejarah manusia, tetapi luka dosa sudah mengakar dalam-dalam. Kejatuhan Adam dan Hawa bukan sekedar peristiwa masa lalu. Dampaknya terus merambat, menetes perlahan ke setiap generasi, seperti racun yang menyebar melalui aliran darah umat manusia. Pada zaman Henokh, bumi belum dilanda air bah, tetapi tanda-tanda kehancuran sudah terlihat jelas bagi siapapun yang mau membuka mata. Manusia bertambah banyak di atas muka bumi. Mereka membangun komunitas, keluarga, dan peradaban awal. Ladang-ladang dibuka, peternakan berkembang, alat-alat sederhana dibuat untuk mempermudah hidup. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang semakin hilang. Kesadaran akan hadirat Allah. Manusia hidup semakin lama, tetapi tidak semakin bijaksana. Justru dengan panjangnya umur, dosa menemukan ruang untuk tumbuh lebih liar. Keangkuhan berkembang, kekerasan mulai menjadi bahasa sehari-hari. Penyembahan kepada Sang Pencipta digantikan oleh pemujaan terhadap ciptaan, kekuatan, dan ego manusia sendiri. Di kota-kota kecil dan pemukiman purba, suara pertengkaran menjadi biasa. Orang-orang hidup untuk diri mereka sendiri, yang kuat menindas yang lemah, yang licik bertahan, yang jujur seringkali tersingkir.
Tidak ada hukum tertulis yang mengikat hati. Tidak ada raja yang menegakkan keadilan ilahi. Setiap orang berjalan menurut jalan pikirannya sendiri. Inilah dunia yang semakin gelap. Dan di tengah dunia seperti itu, Henokh hidup. Bayangkan pagi hari di zaman itu. Matahari terbit di balik bukit-bukit purba. Kabut tipis menyelimuti ladang. Asap tipis mengepul dari perapian rumah-rumah sederhana. Kehidupan tampak berjalan normal. Namun di balik rutinitas itu, hati manusia dipenuhi kekerasan dan keinginan yang jahat. Henokh melihat semua ini. Ia melihat bagaimana manusia mulai menggunakan kekuatan mereka bukan untuk melindungi, tetapi untuk menindas. Ia melihat bagaimana hubungan antar manusia menjadi dingin, penuh kecurigaan. Ia melihat bagaimana nama Allah semakin jarang disebut, kecuali mungkin sebagai cerita lama yang kehilangan makna. Banyak orang di zamannya masih tahu tentang Allah. Mereka mengenal kisah penciptaan. Mereka tahu tentang Eden. Mereka tahu tentang dosa. Tetapi mengetahui tidak sama dengan menaati. Mengenal tidak sama dengan berjalan bersama. Dan inilah yang membuat zaman itu begitu berbahaya. Kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Ia sering menyusup perlahan, dalam kebiasaan yang dibiarkan, dalam hati yang menunda pertobatan, dalam sikap, ini masih wajar, semua orang juga melakukannya. Henokh hidup di tengah generasi yang menormalisasi dosa. Ia melihat bagaimana orang-orang mentertawakan kesalehan, bagaimana ketaatan dianggap kelemahan, bagaimana hidup benar dianggap ketinggalan zaman. Orang-orang yang memilih jalan berbeda sering dianggap aneh, bahkan berbahaya. Di pasar-pasar kecil, percakapan bukan tentang kebenaran, tetapi tentang keuntungan. Di pertemuan-pertemuan keluarga, yang dibicarakan bukan kehendak Allah, melainkan siapa yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Di tempat-tempat ibadah yang dulu mungkin masih menyebut nama Tuhan, kini mulai tercemar oleh praktik-praktik yang asing bagi iman sejati. Henokh tidak hidup di dalam gelembung suci. Ia hidup tepat di tengah-tengah semua itu. Ia mendengar ejekan, ia melihat ketidakadilan, ia merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi seperti yang lain, untuk tidak terlalu serius soal iman, untuk tidak terlalu berbeda. Namun justru disitulah kontras hidup Henokh semakin nyata. Di saat dunia memilih jalan ramai, Henokh memilih jalan sepi. Ia tidak menarik diri sepenuhnya dari masyarakat. Ia tetap hidup di tengah mereka. Ia tetap bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi. Tetapi hatinya tidak ikut larut. Jiwanya tidak tenggelam. Ia menolak membiarkan kegelapan zaman membentuk identitasnya. Henokh sadar akan satu hal yang banyak orang abaikan. Dunia tidak netral. Jika manusia tidak berjalan menuju Allah, ia pasti sedang berjalan menjauh darinya. Dan jarak antara manusia dan Allah di zamannya semakin melebar. Setiap generasi tampak melangkah lebih jauh dari kebenaran. Nilai-nilai yang dulu dihormati, kini dianggap kuno. Kejahatan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, melainkan dipertontonkan. Hati manusia menjadi keras. Teguran dianggap gangguan. Peringatan dianggap ancaman. Henokh menyaksikan dunia yang sedang menuju jurang, tetapi berjalan ke sana dengan mata terbuka dan hati tertutup. Inilah zaman kegelapan. Namun kegelapan tidak selalu berarti tanpa cahaya. Justru di tengah malam yang paling pekat, satu titik cahaya kecil bisa terlihat paling jelas. Henokh menjadi titik cahaya itu. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia tanpa kelemahan, tetapi karena ia memilih untuk hidup berbeda. Ia memilih untuk tidak membiarkan zaman menentukan nilai hidupnya. Ia memilih untuk mendengarkan suara yang tidak lagi populer, suara Allah.
Dan pilihan itu tidak mudah. Berjalan melawan arus selalu membutuhkan keberanian. Lebih mudah mengikuti mayoritas, lebih aman untuk diam, lebih nyaman untuk menyesuaikan diri. Tetapi Henoh memilih jalan yang lebih sempit, jalan yang sunyi, jalan yang seringkali membuatnya berjalan sendirian. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa semakin sedikit orang yang benar-benar peduli pada kehendak Allah. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah. Kebenaran ditentukan oleh kesetiaan. Di tengah dunia yang rusak, Henoh mulai menata hidupnya dengan serius. Ia mulai memisahkan dirinya, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Ia menjaga hatinya. Ia mengarahkan pikirannya. Ia belajar membedakan suara Allah dari kebisingan dunia. Zaman kegelapan bukan hanya tentang kejahatan di luar, tetapi juga tentang pertarungan di dalam hati. Dan Henoh menang dalam pertarungan itu, satu keputusan demi satu keputusan. Setiap hari, ia dihadapkan pada pilihan, ikut arus atau melawan arus, diam atau bersuara, menyerah atau setia. Dan setiap hari, pilihannya membentuk dirinya menjadi seseorang yang semakin dekat dengan Allah, sementara dunia di sekitarnya semakin jauh. Tanpa ia sadari, dunia sedang menuju titik di mana kesabaran Allah akan diuji. Penghakiman belum datang, tetapi bayangannya sudah terasa. Dan di tengah semua itu, Allah sedang mempersiapkan sebuah kesaksian hidup. Seorang manusia yang akan membuktikan bahwa berjalan bersama Allah masih mungkin, bahkan di zaman tergelap sekalipun. Henoh belum menjadi nabi yang berseru lantang. Ia belum menyampaikan nubuat penghakiman. Ia masih dalam proses, masih dibentuk, masih belajar berjalan. Tetapi fondasinya sudah diletakkan di zaman ini, zaman kegelapan. Di dunia yang semakin melupakan Tuhan, Henoh justru semakin mengingatnya. Di dunia yang semakin keras, hatinya justru semakin lembut terhadap suara Allah. Di dunia yang semakin ramai oleh dosa, ia memilih kesunyian bersama Tuhan. Dan dari kesunyian itulah, sebuah titik balik besar akan lahir. Karena kegelapan, betapapun pekatnya, seringkali menjadi latar belakang bagi terang yang paling menakjubkan. Ada momen-momen dalam hidup manusia yang tampak sederhana di mata dunia, tetapi di hadapan Allah menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Bukan karena peristiwanya luar biasa, melainkan karena maknanya mengubah arah hati. Bagi Henoh, momen itu bukan sebuah penglihatan spektakuler, bukan suara dari langit, dan bukan bencana besar. Titik balik itu datang dalam bentuk yang sangat manusiawi, kelahiran seorang anak. Pada suatu hari di dunia purba itu, ketika waktu masih diukur dengan matahari dan musim, Henoh menjadi seorang ayah. Tangisan bayi memecah keheningan rumahnya. Nafas kecil itu terdengar rapuh, namun di sanalah kehidupan baru dimulai. Seorang anak laki-laki lahir ke dunia yang sedang bergerak menuju kegelapan. Dunia yang tidak ramah bagi iman. Dunia yang semakin keras, semakin jauh dari Allah. Henoh menggendong bayinya. Kulitnya masih hangat. Tangisannya perlahan meredah. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diri Henoh ikut berubah. Menjadi ayah bukan sekedar menambah anggota keluarga. Itu adalah peralihan tanggung jawab. Henoh tidak lagi hanya memikirkan hidupnya sendiri. Kini ada masa depan lain yang bergantung padanya. Ada generasi berikutnya yang akan tumbuh di dunia yang sama rusaknya, atau bahkan lebih buruk. Alkitab mencatat sebuah detail yang sangat penting, tetapi sering dilewati begitu saja oleh pembaca yang tergesa-gesa.
Sebelum anak itu lahir, Alkitab tidak mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tetapi setelah kelahiran anaknya, barulah kalimat itu muncul. Henokh hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusalah. Kalimat itu bukan kebetulan. Ia adalah penanda perubahan arah hidup. Nama anak itu bukan nama sembarangan. Metusalah, sebuah nama yang tidak hanya mengikat anak itu dengan identitas pribadi, tetapi juga dengan rencana Allah atas dunia. Nama yang mengandung pesan, peringatan, dan nubuat. Banyak ahli memahami arti nama Metusalah sebagai sebuah kalimat yang mengerikan sekaligus penuh makna. Saat dia mati, itu akan datang. Henokh mungkin tidak langsung memahami seluruh kedalaman arti nama itu. Tetapi ia tahu satu hal. Nama ini bukan sekedar doa orang tua. Nama ini adalah pesan dari Allah. Sebuah tanda bahwa dunia tidak akan terus berjalan seperti biasa. Ada batas, ada akhir, ada penghakiman yang akan datang. Dan hidup anak itu menjadi jam waktu ilahi. Setiap hari Metusalah hidup, dunia diberi kesempatan. Setiap tahun yang berlalu, belas kasihan Allah masih ditahan. Namun suatu hari, ketika jam itu berhenti berdetak, sesuatu yang besar akan terjadi. Henokh menyadari bahwa hidupnya kini berada di persimpangan. Ia bisa tetap hidup seperti kebanyakan orang di zamannya, membiarkan waktu berlalu, membiarkan dunia berjalan ke arah kehancurannya, dan hanya berharap yang terbaik bagi keluarganya. Atau, ia bisa merespons pesan Allah dengan keseriusan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Dan Henokh memilih yang kedua. Menjadi ayah membuka matanya terhadap kenyataan rohani yang selama ini mungkin hanya ia rasakan samar-samar. Ia mulai melihat dunia bukan hanya sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana dunia itu akan menjadi. Ia melihat generasi demi generasi yang akan tumbuh tanpa mengenal Allah, jika tidak ada yang berdiri dan hidup berbeda. Henokh mulai memahami bahwa iman bukan hanya soal keselamatan pribadi. Iman adalah warisan. Dan warisan tidak diberikan lewat kata-kata semata, tetapi lewat kehidupan yang dijalani setiap hari. Sejak hari itu, hidup Henokh berubah secara perlahan tetapi pasti. Ia mulai menyusun ulang prioritasnya, waktunya, perhatiannya, pilihan-pilihannya. Ia tidak lagi hidup sekedar untuk mengisi hari. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya sedang dilihat, bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh Allah. Dan disinilah makna kalimat itu menjadi sangat dalam. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini bukan kalimat puitis dan pamakna. Ini adalah deskripsi hubungan. Kata bergaul menunjukkan sebuah kebiasaan yang terus-menerus. Bukan kunjungan sesekali, bukan pertemuan singkat, tetapi sebuah perjalanan bersama. Henokh mulai berjalan dengan Allah dalam arti yang sesungguhnya. Ia berbicara kepada Allah, ia mendengarkan, ia bertanya, ia merenung, ia menimbang setiap keputusan dengan kesadaran bahwa Allah hadir di sisinya. Hubungan itu tidak dibangun dalam satu malam. Ia bertumbuh dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. 300 tahun lamanya. 300 tahun Henokh hidup bergaul dengan Allah. Angka itu penting. Ini bukan fase singkat. Ini bukan emosi sesaat setelah kelahiran. Ini adalah konsistensi seumur hidup. Dalam suka dan duka, dalam masa tenang dan masa sulit, dalam dunia yang semakin memburuk. Setiap kali Henokh melihat Metusalah bertumbuh, belajar berjalan, berbicara, menjadi dewasa, ia diingatkan bahwa waktu sedang berjalan, bahwa jam ilahi terus berdetak, dan bahwa hidupnya harus sepadan dengan pesan yang Allah titipkan melalui anaknya. Henokh mulai menjauhkan dirinya dari pola hidup yang merusak, bukan karena ia ingin terlihat suci, tetapi karena ia ingin menjaga kepekaan rohaninya. Ia tahu, suara Allah tidak bisa didengar jelas di tengah kebisingan dosa yang terus dipelihara. Ia memilih kesunyian, ia memilih ketaatan, ia memilih untuk berjalan hari demi hari dalam kesadaran akan hadirat Allah. Dan dari hubungan inilah, keberanian Henokh mulai terbentuk. Karena berjalan dengan Allah bukan hanya membawa ketenangan, ia juga membawa beban.
beban untuk melihat dunia sebagaimana Allah melihatnya, beban untuk menyadari betapa seriusnya kondisi manusia, beban untuk tidak lagi diam. Titik balik ini bukan hanya mengubah kehidupan pribadi Henokh, ia mempersiapkannya untuk peran yang lebih besar. Seorang ayah yang bergaul dengan Allah akan menjadi lebih dari sekedar kepala keluarga. Ia akan menjadi suara peringatan, seorang penjaga kebenaran, seorang saksi hidup bahwa Allah belum meninggalkan dunia. Metusalah bertumbuh. Dunia terus bergerak menuju kegelapan, tetapi di tengah semua itu, satu kehidupan sedang dibentuk secara mendalam, kehidupan seorang pria yang tidak hanya hidup lama, tetapi hidup benar. Dan dari titik balik inilah, perjalanan Henokh memasuki fase yang lebih dalam. Ia tidak hanya berjalan dengan Allah dalam kesunyian pribadi, ia akan segera berdiri di hadapan manusia, membawa pesan yang tidak ingin mereka dengar. Kalimat itu singkat, tidak dramatis, tidak penuh detail teknis. Namun, justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menjadi salah satu pernyataan paling dalam di seluruh kitab suci. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bukan Henokh mengenal Allah. Bukan Henokh menyembah Allah sesekali. Bukan Henokh taat pada hukum. Ia hidup bergaul dengan Allah. Frasa ini menggambarkan sebuah hubungan yang terus-menerus, aktif, dan intim. Bukan hubungan formal, bukan hubungan satu arah, melainkan sebuah perjalanan bersama, langkah demi langkah, hari demi hari. Henokh tidak hanya percaya bahwa Allah ada, ia hidup seolah-olah Allah benar-benar hadir. Setiap pagi ketika matahari terbit di ufuk dunia purba, Henokh bangun dengan kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Ketika ia berjalan keluar dari rumahnya, menyusuri tanah yang masih perawan oleh zaman, ia tidak hanya melihat ciptaan, ia merasakan Sang Pencipta. Angin yang berhembus bukan sekedar angin, keheningan bukan sekedar kosong, ada hadirat yang menyertai. Berjalan dengan Allah bukan tentang ritual yang rumit, itu tentang kesadaran yang terus dijaga. Henokh belajar membawa Allah ke dalam setiap aspek hidupnya, dalam keputusan kecil, dalam percakapan sederhana, dalam keheningan yang tidak disaksikan siapapun. Ia tidak memisahkan kehidupan rohani dari kehidupan sehari-hari. Bagi Henokh, seluruh hidup adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Dan inilah yang membuatnya sangat berbeda dari orang-orang sezamannya. Di dunia yang semakin bising oleh dosa, Henokh memilih keheningan. Bukan karena ia membenci manusia, tetapi karena ia ingin mendengar suara Allah dengan jelas. Ia seling berjalan menjauh dari keramaian, ke tempat-tempat alam yang sunyi. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mendekat. Di sanalah, di tengah alam yang belum tercemar, Henokh berbicara kepada Allah bukan sebagai ritual, tetapi sebagai percakapan. Ia tidak hanya meminta, ia juga mendengarkan. Ia tidak hanya berbicara tentang dirinya, ia membawa dunia di dalam doanya. Ia membawa kegelisahan hatinya tentang generasi yang rusak. Ia membawa masa depan anak-anaknya. Ia membawa keprihatinan tentang kejahatan yang semakin merajalela. Dan dalam keheningan itulah hatinya dibentuk. Berjalan dengan Allah berarti membiarkan Allah membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara memandang dunia. Henokh tidak menjadi kebal terhadap realitas pahit. Justru sebaliknya, semakin dekat ia dengan Allah, semakin tajam pula kepekaannya terhadap dosa. Ia melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran sosial, tetapi sebagai luka terhadap hati Allah. Namun berjalan dengan Allah juga memberi Henokh sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Di tengah dunia yang tidak stabil, ia memiliki pusat yang kokoh.
Di tengah generasi yang kehilangan arah, ia memiliki kompas rohani. Dan kompas itu selalu menunjuk ke satu arah, kehendak Allah. 300 tahun lamanya Henokh hidup dalam pola ini. Bayangkan konsistensi itu. Bukan 3 hari, bukan 3 tahun, 300 tahun. Ia hidup di dunia yang terus berubah, tetapi relasinya dengan Allah tetap sama. Dunia semakin rusak, tetapi komitmennya semakin dalam. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi berhenti di tengah jalan. Henokh tidak, ia terus berjalan. Hari demi hari, tahun demi tahun, ada hari-hari di mana ia mungkin merasa lelah. Ada saat-saat di mana kesunyian terasa berat. Ada momen ketika ejekan manusia terdengar lebih nyaring daripada suara Allah. Tetapi Henokh tetap memilih untuk berjalan. Karena berjalan dengan Allah bukan tentang perasaan, itu tentang kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap percaya ketika dunia tidak berubah. Kesetiaan untuk tetap taat ketika hasil tidak terlihat. Kesetiaan untuk tetap berjalan meski jalannya sunyi. Henokh tidak mengukur keberhasilannya dari respon manusia. Ia mengukurnya dari kedekatannya dengan Allah. Dan kedekatan itu menghasilkan karakter. Henokh dikenal sebagai pribadi yang bijaksana. Ucapannya tidak terburu-buru. Keputusannya tidak reaktif. Ia belajar menimbang segala sesuatu dalam terang kehendak Allah. Ia tidak dikuasai amarah seperti banyak orang di zamannya. Ia tidak larut dalam ambisi. Ia hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Orang-orang mungkin tidak selalu menyukainya. Mereka mungkin menganggapnya aneh, terlalu serius, terlalu berbeda. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikannya. Karena ada sesuatu dalam diri Henokh yang tidak bisa dipalsukan. Hadirat Allah. Berjalan dengan Allah membuat Henokh menjadi saksi hidup. Bahkan ketika ia tidak berbicara, hidupnya sudah berbicara. Cara ia memperlakukan keluarganya, cara ia menjalani waktunya, cara ia merespons kejahatan, semua itu menjadi teguran diam bagi generasinya. Namun Henokh bukanlah seorang yang bersembunyi selamanya di balik kesunyian. Pergaulannya dengan Allah tidak membuatnya pasif. Justru sebaliknya. Hubungan yang intim dengan Allah mempersiapkannya untuk berbicara ketika waktunya tiba. Karena setiap orang yang berjalan dengan Allah, pada akhirnya akan diminta untuk berjalan di hadapan manusia. Tetapi, sebelum ia menjadi nabi yang berseru lantang, Henokh terlebih dahulu menjadi sahabat Allah dalam keheningan. Inilah urutan ilahi yang sering dilupakan manusia. Allah tidak mencari suara yang keras, ia mencari hati yang dekat. Allah tidak mencari penampilan rohani, ia mencari persekutuan yang sejati. Dan Henokh memberikannya. Ia tidak membangun menara, ia membangun relasi. Ia tidak meninggalkan monumen batu, ia meninggalkan jejak iman. Ia tidak menguasai dunia, ia berjalan bersama Allah. Dan karena itulah, kehidupannya menjadi begitu berharga di mata surga. Berjalan dengan Allah bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi itu berarti tidak pernah sendirian di dalam masalah. Itu berarti setiap langkah, bahkan di dunia yang gelap, ditempuh bersama terang. Dan ketika seseorang berjalan cukup lama dengan Allah, ia akan mulai melihat dunia dari sudut pandang Allah. Henokh mulai melihat bahwa kesabaran Allah ada batasnya, bahwa kejahatan yang terus dibiarkan akan berujung pada penghakiman, bahwa kasih Allah bukan kelemahan dan keadilannya tidak bisa diabaikan. Kesadaran inilah yang perlahan menumbuhkan sesuatu yang baru dalam diri Henokh, sebuah dorongan untuk berbicara, untuk memperingatkan, untuk menyampaikan pesan yang berat tetapi perlu. Karena persekutuan yang sejati dengan Allah tidak hanya mengubah kehidupan pribadi,
ia melahirkan panggilan. Dan panggilan itulah yang akan membawa Henokh keluar dari kesunyian, berdiri di tengah generasi yang jahat, dan menyampaikan firman yang tidak ingin mereka dengar. Ada perbedaan besar antara seseorang yang hidup dekat dengan Allah dan seseorang yang diutus oleh Allah. Tidak semua yang berjalan dengan Allah dipanggil untuk bersuara di depan umum. Tetapi ada saat-saat tertentu dalam sejarah manusia ketika keheningan tidak lagi cukup. Ketika kebenaran tidak boleh hanya disimpan di dalam hati. Ketika suara harus dilepaskan, meski risikonya besar. Bagi Henokh, saat itu akhirnya tiba. Tahun-tahun panjang dalam persekutuan dengan Allah telah membentuk hatinya. Ia telah belajar mendengar sebelum berbicara. Ia telah belajar taat sebelum diutus. Dan ketika Allah akhirnya memanggilnya untuk bersuara, Henokh tidak berbicara dari kemarahan, tetapi dari kejelasan rohani. Henokh menjadi seorang nabi. Bukan nabi dalam pengertian yang selalu dibayangkan manusia, bukan dengan jubah megah atau tongkat mujizat, melainkan nabi yang berdiri di tengah generasinya sebagai saksi bahwa Allah melihat, Allah peduli, dan Allah akan bertindak. Dunia pada masa itu tidak siap mendengar pesan Henokh. Manusia telah terbiasa hidup tanpa rasa takut akan Allah. Mereka telah mentertawakan kebenaran terlalu lama. Mereka telah menganggap kesabaran Allah sebagai persetujuan. Dan ketika seseorang akhirnya berdiri untuk berkata bahwa dunia sedang menuju penghakiman, suara itu terdengar asing, bahkan mengancam. Henokh tidak datang membawa pesan penghiburan. Ia datang membawa peringatan. Ia berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang penghakiman atas kefasikan, tentang akhir dari cara hidup yang menolak Allah. Kata-katanya tidak lembut bagi telinga yang keras, pesannya tidak populer bagi hati yang mencintai dosa. Henokh tahu ini. Ia tahu bahwa berbicara akan membuatnya menjadi sasaran ejekan. Ia tahu bahwa kata-katanya akan ditolak. Ia tahu bahwa ia akan dianggap fanatik, ekstrim, bahkan berbahaya. Tetapi ia juga tahu bahwa ketaatan lebih penting daripada penerimaan manusia. Ketika Henokh berdiri di hadapan orang banyak, ia tidak berbicara dengan ketakutan. Ia berbicara dengan keyakinan yang lahir dari persekutuan panjang dengan Allah. Ia tidak mengutip rumor. Ia tidak menyampaikan pendapat pribadi. Ia menyampaikan apa yang ia terima dari hadirat Tuhan. Pesannya jelas. Tuhan akan datang untuk menghakimi orang fasik. Ini bukan ancaman kosong, ini bukan retorika religius, ini adalah deklarasi ilahi. Henokh melihat jauh ke depan, melampaui zamannya sendiri. Ia melihat bahwa kejahatan yang dibiarkan akan mencapai puncaknya, dan ketika batas itu terlampaui, penghakiman tidak bisa dihindari. Orang-orang mendengarnya dengan berbagai reaksi, sebagian menertawakan, sebagian mencemooh, sebagian marah. Sejak kapan Tuhan peduli? Jika ia benar-benar akan menghakimi, mengapa ia belum melakukannya? Kita hidup baik-baik saja. Dunia terus berjalan. Henokh mendengar semua itu, tetapi ia tidak mundur. Karena seorang nabi sejati tidak berbicara untuk menyenangkan manusia. Ia berbicara untuk menyenangkan Allah. Henokh bukan petapa yang bersembunyi dari dunia. Ia adalah pengkhotbah kebenaran yang berdiri tepat di tengah dunia yang rusak. Ia tidak hanya hidup benar, ia bersuara benar. Ia tidak hanya menolak kejahatan secara pribadi, ia menegurnya secara terbuka. Dan inilah yang membuat perannya sangat berbahaya. Kejahatan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dunia bisa mentoleransi orang baik yang diam, tetapi tidak bisa mentoleransi suara yang menyingkapkan dosa. Henokh bukan sekadar contoh hidup, ia adalah cermin yang memaksa generasinya melihat diri mereka sendiri. Dan apa yang mereka lihat, mereka benci. Namun Henokh tidak berbicara dengan kebencian. Ia berbicara dengan kesedihan, dengan urgensi, dengan kesadaran bahwa waktu semakin sempit, bahwa kesempatan untuk bertobat tidak akan selalu ada.
Ia mengingatkan bahwa Allah bukan hanya panjang sabar, tetapi juga adil. Bahwa kasih Allah tidak meniadakan kebenarannya, dan bahwa menolak Allah bukanlah pilihan tanpa konsekuensi. Henoh menjadi suara yang berdiri sendirian. Tidak ada catatan tentang pengikut besar yang mengelilinginya. Tidak ada kebangkitan massal, tidak ada perubahan nasional yang terjadi pada zamannya. Tetapi itu tidak mengurangi nilai pelayanannya. Karena kesetiaan seorang nabi tidak diukur dari hasil yang terlihat, melainkan dari ketaatan kepada panggilan. Henoh berbicara karena ia harus berbicara. Ia mengingatkan karena ia mengasihi. Ia berseru karena ia tahu bahwa diam berarti berkompromi. Dan dalam semua itu, iman Henoh diuji. Berjalan dengan Allah dalam kesunyian adalah satu hal. Berdiri bagi Allah di tengah penolakan adalah hal lain. Disinilah iman Henoh tidak lagi bersifat pribadi, tetapi publik. Tidak lagi tersembunyi, tetapi terlihat. Setiap kali ia berbicara, ia mempertaruhkan reputasinya. Setiap kali ia menubuatkan penghakiman, ia mempertaruhkan keselamatannya. Dunia yang keras tidak menyukai pengingat tentang batas dan akhir. Namun Henoh tidak dilindungi oleh strategi manusia, ia dilindungi oleh perkenanan Allah. Dan perlindungan itu bukan berarti hidup tanpa bahaya, tetapi hidup dalam tangan Allah. Henoh tahu bahwa hidupnya tidak berada di tangan manusia, ia berada di tangan Tuhan yang ia layani, dan kesadaran itulah yang memberinya keberanian. Pesan Henoh tidak mati bersama zamannya, kata-katanya bergema jauh melampaui hidupnya sendiri. Nubuatnya melintasi generasi hingga akhirnya dicatat dan dikenang sebagai peringatan bagi semua orang yang hidup dalam kefasikan. Henoh mengajarkan satu kebenaran penting. Iman sejati tidak pernah netral. Ia selalu mengambil sikap. Ia selalu berdiri di satu sisi dan seringkali sisi itu membuat kita sendirian. Tetapi lebih baik sendirian bersama Allah daripada bersama dunia tanpanya. Henoh telah berjalan dengan Allah, ia telah berbicara bagi Allah, dan kini ia akan dikenal bukan hanya sebagai sahabat Allah, tetapi sebagai orang yang imannya menyenangkan hatinya. Karena ada satu kesaksian yang lebih tinggi daripada semua penilaian manusia, kesaksian dari surga. Dan kesaksian itulah yang akan membawa kita pada inti dari seluruh hidup Henoh, iman yang berkenan kepada Allah, iman yang membuat kematian tidak lagi menjadi akhir. Di antara semua hal yang dapat dikatakan tentang Henokh, bahwa ia hidup lama, bahwa ia seorang nabi, bahwa ia berjalan dengan Allah, Alkitab memilih untuk menyoroti satu kesaksian yang paling menentukan. Bukan dari manusia, bukan dari sejarah, melainkan dari Allah sendiri. Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalimat ini sederhana, tetapi bobotnya melampaui semua pujian manusia. Ia tidak mengatakan bahwa Henokh berhasil. Ia tidak mengatakan bahwa Henokh terkenal. Ia tidak mengatakan bahwa Henokh berpengaruh. Ia mengatakan bahwa hidupnya menyenangkan hati Allah. Dan di balik kesaksian itu tersembunyi satu kata kunci: iman. Henokh tidak berkenan kepada Allah karena ia hidup sempurna tanpa celah. Ia berkenan karena ia hidup dengan iman. Iman yang nyata, iman yang aktif, iman yang terus bertahan di tengah dunia yang semakin menolak Allah. Iman Henokh bukan iman teoritis, bukan sekedar keyakinan dalam pikiran. Ia adalah iman yang mengatur cara hidup, cara berjalan, cara berbicara, cara memandang masa depan. Henokh percaya bahwa Allah ada, tetapi ia melangkah lebih jauh dari sekedar percaya bahwa Allah itu nyata. Ia percaya bahwa Allah terlibat,
bahwa Allah melihat, bahwa Allah memperhatikan, bahwa Allah menanggapi setiap langkah yang diambil dengan kesadaran akan hadiratnya. Iman seperti ini tidak mudah dipelihara. Di dunia yang tidak memberi bukti instan, iman sering diuji oleh kesunyian. Di dunia yang jahat tetapi tampak makmur, iman sering digoda oleh keraguan. Jika Allah peduli, demikian bisikan halus itu, mengapa dunia semakin rusak? Henokh hidup di tengah pertanyaan-pertanyaan itu. Ia melihat kejahatan bertambah. Ia melihat orang fasik hidup lama dan kuat. Ia melihat kebenaran ditertawakan. Namun, imannya tidak goyah. Mengapa? Karena iman Henokh tidak bergantung pada keadaan. Ia bergantung pada pribadi. Henokh tidak menilai Allah dari apa yang ia lihat di dunia. Ia menilai dunia dari siapa Allah itu. Dan itulah perbedaan antara iman yang rapuh dan iman yang berkenan. Ia percaya bahwa Allah itu adil, meskipun keadilan belum langsung ditegakkan. Ia percaya bahwa Allah itu setia, meskipun janjinya belum sepenuhnya tergenapi. Ia percaya bahwa Allah itu kudus, meskipun dunia mentertawakan kekudusan. Iman Henokh bukan iman yang menuntut jawaban cepat. Ia adalah iman yang rela berjalan dalam kepercayaan jangka panjang. 300 tahun. Bayangkan itu. 3 abad hidup dengan iman yang sama. Tidak menurun, tidak pudar, tidak menyerah. Banyak orang memulai hidup rohani dengan semangat besar, tetapi kehilangan arah ketika waktu berjalan. Henokh tidak demikian. Setiap tahun yang berlalu justru memperdalam imannya. Setiap penolakan menguatkan ketergantungannya pada Allah. Setiap kesunyian menajamkan kepekaannya terhadap suara Tuhan. Setiap hari biasa menjadi kesempatan untuk setia. Henokh memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia. Iman yang berkenan bukan iman yang spektakuler, tetapi iman yang setia. Ia tidak setiap hari menyaksikan mujizat besar. Ia tidak setiap saat mendengar suara surgawi. Sebagian besar hidupnya diisi oleh hari-hari yang tampak biasa. Namun di hari-hari biasa itulah imannya diuji dan dibuktikan. Apakah ia tetap percaya ketika tidak ada tanda? Apakah ia tetap taat ketika tidak ada pujian? Apakah ia tetap berjalan ketika jalannya sunyi? Dan jawabannya selalu sama, ya. Henokh tidak hidup untuk dilihat manusia. Ia hidup untuk dilihat Allah. Dan karena itu, hidupnya memiliki orientasi yang berbeda. Ia tidak mengejar pengakuan, ia mengejar perkenanan. Inilah inti iman Henokh. Ia percaya bahwa menyenangkan hati Allah lebih berharga daripada menyenangkan dunia. Bahwa perkenanan Allah lebih penting daripada penerimaan manusia. Dan bahwa hidup yang benar, meskipun sepi, lebih mulia daripada hidup populer yang kosong. Iman seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun melalui persekutuan yang panjang. Melalui ketaatan yang kecil tetapi konsisten. Melalui pilihan-pilihan yang seringkali tidak terlihat siapapun. Dan iman seperti inilah yang membuat Henokh berbeda dari semua manusia lain di zamannya. Karena iman Henokh bukan hanya menyelamatkannya dari kerusakan moral. Ia mempersiapkannya untuk sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
sesuatu yang melampaui kematian. Henokh hidup dengan kesadaran bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan akhir. Ia tahu bahwa ada realitas yang lebih besar dari apa yang terlihat. Dan karena itu, ia tidak melekatkan dirinya pada dunia yang sedang menuju kehancuran. Imannya mengarah ke atas, ke hadirat Allah, ke persekutuan yang tidak terputus. Dan Allah melihat iman itu. Allah melihat setiap langkah Henokh, setiap pilihan untuk taat, setiap keputusan untuk tetap percaya. Dan Allah memberikan kesaksiannya sendiri tentang Henokh, bahwa hidupnya berkenan. Kesaksian ini bukan sekedar pujian. Ia adalah dasar dari sesuatu yang luar biasa. Karena Allah tidak hanya berkenan melihat iman Henokh, Allah meresponsnya dengan tindakan. Di tengah dunia yang akan dihancurkan oleh air bah, Allah memilih untuk tidak membiarkan Henokh mengalami kematian. Di tengah generasi yang akan menuai akibat dosa, Allah memutuskan untuk membawa Henokh pulang dengan cara yang tidak biasa. Iman Henokh membuka jalan menuju peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa yang akan meninggalkan dunia bertanya-tanya. Sebuah peristiwa yang akan membuat nama Henokh dikenang bukan karena bagaimana ia mati, tetapi karena ia tidak mati. Karena iman yang berkenan kepada Allah tidak berhenti pada kehidupan ini. Ia menjangkau kekekalan. Dan kini, semua mata akan tertuju pada satu momen. Momen yang tidak disertai catatan panjang. Tidak dijelaskan dengan detail teknis. Namun justru karena kesederhanaannya menjadi sangat misterius. Hari ketika Henokh berjalan dan tidak pernah kembali. Tidak ada lonceng yang berbunyi dari langit. Tidak ada pengumuman yang menggema ke seluruh bumi. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain dalam hidup Henokh. Matahari terbit di atas dunia purba. Angin berhembus lembut di antara pepohonan. Kehidupan berjalan dengan ritme yang biasa. Namun tanpa diketahui siapapun, hari itu akan menjadi hari terakhir Henokh di bumi. Henokh berjalan. Ia telah melakukan ini ribuan kali sepanjang hidupnya. Langkah-langkah yang sama, jalan tanah yang sama, keheningan yang akrab. Ia berjalan bukan hanya dengan kaki, tetapi dengan hati yang terarah kepada Allah. Seperti biasa, ia berbicara dengannya. Seperti biasa, ia mendengarkan. Tidak ada tanda bahwa hari ini berbeda. Tidak ada firasat bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya di dunia. Namun bagi Allah, hari itu telah ditetapkan sejak lama. Henokh telah menyelesaikan bagiannya. Ia telah hidup bergaul dengan Allah. Ia telah menjadi saksi kebenaran. Ia telah menyampaikan peringatan. Ia telah berjalan dalam iman hingga akhir. Dan kini, saatnya tiba untuk sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alkitab mencatat peristiwa ini dengan satu kalimat yang sangat singkat. Seolah-olah kata-kata manusia tidak cukup untuk menjelaskannya. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah mengangkat dia. Ia tidak ada lagi. Tidak dikatakan bahwa ia jatuh sakit. Tidak dikatakan bahwa ia menua dan mati. Tidak dikatakan bahwa ia dikuburkan. Ia tidak ada lagi. Henokh tidak mengalami kematian seperti semua manusia lain. Tubuhnya tidak kembali ke debu. Nafasnya tidak berhenti di bumi. Allah sendiri yang mengambilnya. Bayangkan momen itu. Henokh sedang berjalan. Mungkin ia sedang berbicara tentang dunia yang ia tinggalkan. Tentang generasi yang ia kasihi, tentang Metusalah anaknya
yang hidupnya masih panjang. Mungkin ia sedang merenungkan keadilan dan kesetiaan Allah. Dan di tengah langkah itu, sesuatu terjadi. Bukan kehancuran, bukan ketakutan, bukan paksaan, melainkan pemanggilan. Cahaya menyelimuti, hadirat Allah menjadi begitu nyata, begitu dekat, sehingga jarak antara bumi dan surga seakan lenyap. Henokh tidak melawan, ia tidak terkejut. Ia telah berjalan bersama Allah begitu lama, sehingga langkah berikutnya hanyalah kelanjutan dari perjalanan yang sama. Hanya saja, kini melampaui batas dunia yang terlihat. Henokh diangkat. Kata ini bukan sekedar perpindahan tempat. Ia berbicara tentang perubahan keadaan, peralihan dari kefanaan menuju kekekalan, dari dunia yang rusak menuju hadirat Allah yang kudus. Dan yang paling menakjubkan, semua itu terjadi tanpa kematian. Henokh tidak melewati pintu kematian, ia melewati pintu persekutuan. Allah begitu menghargai hubungannya dengan Henokh, sehingga ia tidak membiarkannya mengalami apa yang akan dialami oleh dunia yang segera dihakimi. Di tengah generasi yang akan ditelan air bah, Allah membawa Henokh pulang terlebih dahulu. Ini bukan pelarian, ini bukan pelanggaran keadilan. Ini adalah pernyataan kasih dan perkenanan. Henokh menjadi tanda bahwa Allah menghargai iman, tanda bahwa berjalan dengan Allah memiliki konsekuensi kekal, tanda bahwa kematian bukan satu-satunya akhir bagi manusia. Bagi dunia, Henokh menghilang secara misterius. Bagi keluarga dan generasinya, ia tidak kembali. Tidak ada tubuh untuk dikuburkan, tidak ada batu nisan untuk dikenang. Hanya sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Kemana Henokh pergi? Dan jawabannya hanya satu: Allah mengambilnya. Peristiwa ini begitu unik sehingga Alkitab hampir tidak menambahkan detail apapun. Seolah-olah kita diajak untuk tidak terfokus pada bagaimana, tetapi pada mengapa. Mengapa Allah melakukan ini? Karena iman Henokh berkenan. Karena hidupnya menyenangkan hati Allah. Karena ia telah berjalan bersama Allah begitu lama, sehingga persekutuan itu tidak pantas diputus oleh kematian. Henokh tidak terangkat karena ia mencari pengalaman supranatural. Ia terangkat karena ia setia dalam hal-hal yang sederhana. Karena ia hidup dalam persekutuan yang konsisten. Karena ia tidak berkompromi dengan dunia. Pengangkatan Henokh adalah puncak dari sebuah kehidupan yang dijalani dengan iman. Dan peristiwa ini tidak berdiri sendiri dalam rencana Allah. Ia menjadi bayangan, sebuah gambaran awal, sebuah petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi bagi mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Henokh menjadi saksi bahwa Allah berkuasa atas kematian, bahwa batas terakhir manusia bukanlah kubur, tetapi kehendak Allah. Di tengah dunia yang akan segera dihancurkan oleh air bah, pengangkatan Henokh menjadi pesan sunyi. Allah menyelamatkan mereka yang berkenan kepadanya. Namun, Henokh tidak meninggalkan dunia tanpa jejak. Ia meninggalkan warisan iman. Ia meninggalkan garis keturunan yang akan meneruskan kebenaran. Dan ia meninggalkan pertanyaan besar yang akan terus bergema sepanjang sejarah. Jika seorang manusia bisa hidup begitu dekat dengan Allah hingga kematian tidak lagi menahannya, apa arti hidup kita hari ini? Henokh telah menyelesaikan perjalanannya di bumi, tetapi kisahnya belum selesai. Karena dampak hidupnya tidak berhenti ketika ia diangkat. Justru dari kepergiannya, sebuah warisan iman terus mengalir, melalui anaknya, cucunya, dan cicitnya, hingga akhirnya dunia mengalami penghakiman dan pembaharuan. Dan disitulah kita akan menemukan makna terakhir dari kehidupan Henokh.
Ketika Henokh diangkat oleh Allah, dunia tidak langsung berubah. Matahari tetap terbit, manusia tetap bekerja, kejahatan tetap berlangsung. Namun ada satu hal yang tidak pernah sama lagi. Jejak iman Henokh tidak lenyap bersama kepergiannya. Justru dari ketiadaannya, warisannya mulai berbicara lebih keras. Henokh tidak meninggalkan istana. Ia tidak meninggalkan kitab hukum tertulis. Ia tidak meninggalkan monumen batu yang menjulang ke langit. Yang ia tinggalkan adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah iman yang hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Metusalah, anak Henokh, hidup lebih lama daripada siapapun dalam sejarah manusia. 969 tahun, hampir 1 milenium. Selama hidupnya yang panjang itu, Metusalah menjadi saksi hidup tentang siapa ayahnya, tentang seorang pria yang tidak mati, tentang seorang ayah yang hidup bergaul dengan Allah. Setiap tahun yang berlalu, setiap kerutan yang muncul di wajah Metusalah, setiap generasi baru yang lahir, jam ilahi terus berdetak. Dunia mungkin melupakan pesan Henokh, tetapi hidup Metusalah terus mengingatkannya. Ketika Metusalah berbicara tentang ayahnya, kisah itu bukan legenda, itu adalah kesaksian keluarga. Ia bisa berkata, "Aku mengenalnya, aku hidup bersamanya, aku melihat imannya." Dan melalui hidup Metusalah, pesan Henokh terus bergema. Allah panjang sabar, tetapi penghakiman pasti datang. Metusalah mewariskan iman itu kepada anaknya, Lamek, dan Lamek mewariskannya kepada anaknya, seorang bayi yang lahir di dunia yang semakin rusak namun membawa harapan besar. Namanya Nuh. Nuh tumbuh bukan dalam ruang hampa rohani. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang iman kakek buyutnya. Kisah Henokh bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah fondasi, bukti bahwa hidup benar masih mungkin. Bukti bahwa berjalan dengan Allah bukan mitos. Ketika dunia akhirnya mencapai puncak kebobrokannya, Allah memandang bumi dan melihat bahwa kejahatan manusia besar di segala penjuru. Tetapi di tengah generasi yang bengkok, ada satu keluarga yang masih menyimpan warisan iman. Dan Allah menemukan Nuh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa Henokh, mungkin tidak akan ada Nuh seperti yang kita kenal. Tanpa satu kehidupan yang setia, garis iman bisa saja terputus. Tetapi karena Henokh memilih untuk berjalan dengan Allah, iman itu bertahan cukup lama hingga Allah menyelamatkan umat manusia melalui bahtera. Inilah kekuatan warisan rohani. Henokh tidak menyelamatkan dunia secara langsung, tetapi ia menjaga api iman tetap menyala sampai waktunya tiba. Ia mungkin tidak melihat air bah, ia mungkin tidak melihat bahtera, tetapi tanpa kesetiaannya, sejarah manusia akan sangat berbeda. Warisan Henokh mengajarkan bahwa kita tidak selalu melihat dampak penuh dari ketaatan kita. Banyak dari apa yang kita lakukan hari ini akan berbuah jauh setelah kita pergi. Tetapi di mata Allah, tidak ada satu langkah iman pun yang sia-sia. Henokh juga meninggalkan warisan cara hidup. Ia mengajarkan bahwa berjalan dengan Allah bukanlah panggilan khusus untuk segelintir orang rohani. Itu adalah undangan bagi setiap manusia. Undangan untuk hidup dengan kesadaran akan hadirat Allah. Undangan untuk menjadikan iman sebagai perjalanan, bukan sekedar pengakuan. Henokh hidup di dunia yang rusak. Kita pun hidup di dunia yang rusak. Zaman mungkin berubah, tetapi hati manusia tetap sama. Godaan untuk berkompromi tetap ada. Tekanan untuk menyesuaikan diri tetap kuat. Namun kisah Henokh berdiri sebagai pengingat bahwa hidup benar selalu mungkin, meski tidak mudah. Henokh juga mengajarkan bahwa iman sejati bersifat aktif. Ia tidak hanya percaya, ia berjalan. Ia tidak hanya tahu, ia hidup. Ia tidak hanya menunggu surga, ia membawa nilai surga ke bumi. Dan yang paling penting,
Henokh mengajarkan bahwa persekutuan dengan Allah adalah tujuan tertinggi hidup manusia. Ia tidak dikenal sebagai raja. Ia tidak dikenang sebagai pahlawan perang. Ia tidak disebut sebagai pembangun peradaban. Ia dikenang sebagai seorang manusia yang hidup bergaul dengan Allah. Itulah identitasnya. Itulah warisannya. Ketika kita membaca kisah Henokh hari ini, kita tidak hanya sedang mempelajari sejarah. Kita sedang diundang untuk bercermin, untuk bertanya pada diri sendiri, kemana arah langkah hidup kita? Dengan siapa kita berjalan setiap hari? Apakah kita berjalan mengikuti arus dunia? Ataukah kita berani memilih jalan sepi bersama Allah? Henokh tidak tahu bahwa namanya akan disebut ribuan tahun kemudian. Ia tidak hidup untuk dikenang. Ia hidup untuk berkenan. Dan justru karena itulah, namanya tidak pernah dilupakan. Kisah Henokh berakhir tanpa kematian, tetapi pesannya terus hidup. Bahwa iman lebih kuat dari zaman. Bahwa ketaatan lebih berharga daripada popularitas. Bahwa persekutuan dengan Allah lebih mulia daripada semua pencapaian dunia. Dan hari ini, undangan yang sama masih terbuka. Untuk berjalan dengan Allah, untuk hidup dengan iman, untuk meninggalkan warisan yang tidak diukur oleh harta, tetapi oleh kesetiaan. Henokh telah berjalan lebih dulu. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita bersedia berjalan bersama Allah hari ini? Demikianlah kisah Henokh, manusia yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, bukan karena ia bersempurna, tetapi karena ia berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.